Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 mahasiswa akuntansi syariah kelas 4G Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam akan menjelaskan materi bab 4 tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Adelia Desi Prawestri, sarjana pendidikan Magister Akuntansi. Kemudian anggota kelompok kami ada yang pertama ada saya sendiri, Iwan Mamuratul Falakia dengan NIM 20522121236. Kemudian yang kedua ada Deswita Kurniawati dengan NIM 2052221 dan 243. Kemudian yang ketiga ada Firda Solihah Febrianti dengan NIM 205221257. Dan yang keempat ada Bilal Muhammad Ramadan dengan NIM 205221251. Dan yang terakhir ada Muhammad Alfian Syahrudin dengan NIM 205221267. Dan berikut kami akan membahas materi bab 4 tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Yang pertama ada karakteristiknya. Yang pertama, prosedur konsolidasi. Pada praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai lebih atau lebih rendah dari nilai bukunya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis adalah prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi. Kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan tentunya nilai wajar dan aset maupun liabilitas yang melaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Dan yang kedua, diferensial. Berdasarkan PSAK 22 hasil revisi tahun 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dan dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Kemudian yang kedua, aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Menurut PSAK 22 tahun 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selain itu, PSAK 22 tahun 2010 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, persyaratan kontraktual. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, kebijakan operasional dan akuntansinya. Dan yang terakhir, ada kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Perusahaan yang melakukan akuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali untuk komponen-komponen berikut: liabilitas kontingensi, pajak penghasilan diatur dalam PSAK 46, imbalan kerja diatur dalam PSAK 24, aset identifikasi, hak yang diperoleh kembali atas aset tak berwujud, pembayaran berbasis saham diatur dalam PSAK 53, dan aset tersedia untuk dijual diatur dalam PSAK 58. Mensyaratkan
entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar terkait untuk akun-akun tersebut. Misalnya, diferensial dialokasikan terhadap aset tetap yang diukur menggunakan metode biaya historis, maka perusahaan perlu memastikan apakah penyusutan yang dicatat telah sesuai atau membutuhkan tambahan atau bahkan pengurangan penyusutan untuk tujuan konsolidasian. Bila diferensial kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka sesuai PSAK 22 hasil revisi tahun 2010, entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai atau impairment setiap periode pelaporan. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tidak pada nilai tercatat kepemilikan sebagian. Hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendali. Karena keberadaan kepentingan non-pengendali PSAK 65 revisi 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menjanjikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki suatu entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lainnya. Isu lain seputar konsolidasian. Yang pertama, biaya transaksi terkait akuisisi. Biaya transaksi yang terkait proses pengakuisisian suatu perusahaan sangat besar kemungkinannya untuk dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Biaya transaksi terkait akuisisi dapat berupa biaya makelar, biaya hukum, dan konsultasi, biaya terkait akuntansi, biaya penilaian, dan jasa profesional lainnya, biaya administrasi umum, serta biaya pendaftaran maupun penerbitan efek jika pengakuisisian menggunakan instrumen utang atau ekuitas menurut PSAK 22. Seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa yang diterima kecuali biaya yang menerbitkan efek baik berupa utang atau ekuitas yang diperlakukannya pihak diakuisisi, sehingga pihak pengakuisisi mau membayar lebih atas nilai bersih aset yang dimiliki pihak diakuisisi. Jika suatu kombinasi bisnis memunculkan pengakuan terhadap goodwill, maka goodwill yang diakui merupakan subjek pengujian penurunan nilai mengikuti PSAK 55 revisi 2014 instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Yang selanjutnya yaitu goodwill. PSAK 22 2010 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari 1. Imbal yang dialihkan, 2. Jumlah kepentingan non-pengendali, 3. Nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dapat dikatakan bahwa goodwill mencerminkan pandangan investor, yaitu pihak pengakuisisi, atas potensi atau nilai lebih yang dimiliki oleh pihak diakuisisi, sehingga pihak pengakuisisi mau membayar lebih atas nilai bersih aset yang dimiliki pihak diakuisisi. Jika suatu kombinasi bisnis memunculkan pengakuan terhadap goodwill, maka goodwill yang diakui merupakan subjek pengujian penurunan nilai sesuai PSAK 48 dan tidak dapat diamortisasi. Penurunan nilai goodwill terjadi ketika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dapat diperoleh kembali, yakni nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai atau hasil investasi di masa mendatang. Pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang ditukarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki invest. Kondisi ini mengindikasikan bahwa saat dilakukan akuisisi terhadap goodwill negatif, pembelian yang dilakukan investor atas invest terjadi pada harga diskon atau bargain purchase. Pembelian dengan diskon mungkin terjadi, misalnya dalam kondisi penjualan yang dilakukan dengan terpaksa. PSAK 22 revisi 2010 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun, sebelum mengakui keuntungan tersebut perlu dipastikan apakah investor telah mengidentifikasikan secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang diakuisisi.
Akuisisi dengan kepemilikan penuh. 1. Konsolidasi saat setelah akuisisi. Sebagai ilustrasi, konsolidasi atas akuisisi dengan kepemilikan penuh untuk kombinasi bisnis yang dilakukan di atas nilai tercatat. 2. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Untuk periode setelah terjadinya akuisisi atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat, tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. 3. Konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Pada periode setelah periode terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasi untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisiannya yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang dilakukan dialokasi terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih, atau bahkan goodwill, maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat PSAK 22/2010. Ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. Untuk ilustrasi pengonsolidasian laporan keuangan atas kepemilikan sebagian kembali menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas dengan sedikit modifikasi. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.125.000.000. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan dan pengendali adalah 375 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah Rp 1.400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200 juta rupiah, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta rupiah yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta rupiah dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta rupiah. Nilai wajar imbalan 1.500 juta dikurangkan nilai buku aset neto yang terdiri dari saham biasa 800 juta dan satu laba 400 juta, maka akan diketahui total diferensiasi sejumlah 300 juta. Maka PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas dengan mendebet investasi PT Andalas 1.125 juta dan mengkredit kas 1.125 juta.